Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Monika dengan NPM 221201175. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan topik mengenai atau membahas tentang naskah akademik. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang naskah akademik itu sendiri, kita harus tahu dulu apa sih naskah akademik itu. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik didefinisikan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah. Terus kenapa sih naskah akademik itu penting? Jadi naskah akademik itu penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena berfungsi sebagai landasan konseptual yang mendalam dan terperinci mengenai kebutuhan dan justifikasi ilmiah suatu peraturan. Ia juga berperan dalam memberikan dasar pembenar akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta menjabarkan nilai-nilai masyarakat hasil kajian dan penelitian. Jadi sistematika penyusunan naskah akademik yang pertama atau bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktik empiris, bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, bab 4 ada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, bab 5 ada jangkauan arah peraturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, dan yang terakhir atau bab 6 itu ada penutup. Pada bab 1 atau pendahuluan naskah akademik itu berisi latar belakang, identifikasi masalah atau rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penyusunan naskah akademik sendiri. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang itu menjelaskan secara umum masalah yang sedang dihadapi, mengapa sih masalah tersebut perlu ditangani, dan bagaimana hubungannya dengan tema yang akan diangkat dalam naskah akademik. Yang kedua ada identifikasi atau rumusan masalah. Menyebutkan secara spesifik masalah yang akan dipecahkan atau dianalisis dalam naskah akademik itu. Dan yang ketiga ada tujuan dan kegunaan. Tujuan dan kegunaan ini menjelaskan tujuan dari penelitian atau perumusan masalah, serta manfaat yang diharapkan nantinya dari hasil penelitian atau perumusan masalah. Dan yang terakhir ada metode penyusunan. Menjelaskan metode apa yang digunakan untuk menyusun naskah akademik tersebut. Misalnya metode penelitian normatif, empiris, atau gabungan dari keduanya. Selanjutnya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ani Nurjana dengan NPM 22120111731. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 2 dari naskah akademik, yaitu kajian teoritis dan praktik empiris, di mana landasan teoritis adalah dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi teori, konsep, asas, peraturan, maupun norma hukum yang digunakan sebagai fondasi untuk membahas atau mengkaji sebuah permasalahan dalam penelitian. Kemudian, kajian praktik empiris itu adalah penelitian yang didasarkan pada observasi dan pengalaman nyata, bukan hanya teori atau spekulasi. Ini berarti penelitian ini mengumpulkan data dari dunia nyata, menghasilkan dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan. Saya Karisma Nur Aini dengan NPM 22120119756 akan melanjutkan menjelaskan apa sih isi dari bab 3 dari naskah akademik. Nah, bab 3 ini adalah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, di mana memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, terkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lainnya, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan daerah yang baru. Dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi ataupun materi yang akan diatur di dalamnya. Nah, dalam kajian ini akan diketahui posisi dari undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.
Nah, hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan undang-undang itu sendiri, peraturan daerah provinsi ataupun peraturan daerah kabupaten kota yang akan dibentuk. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Yang perlu kita ketahui bahwa tiga landasan tersebut sangat penting dan mempengaruhi dalam perancangan perundang-undangan. Yang pertama saya akan menjelaskan landasan filosofi. Landasan filosofi merupakan salah satu landasan dalam perancangan undang-undang dasar, pertimbangan atau alasan yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran, serta cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bahasa Indonesia. Adapun landasan filosofi bersumber dari Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Next, tidak boleh suatu peraturan berlawanan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dikarenakan Pancasila, sehingga merupakan ideologi negara Indonesia yang dipakai sebagai pedoman serta landasan hidup berbangsa. Yang kedua di sini ada landasan sosiologis. Yang perlu kita ketahui, landasan sosiologis dalam konteks ini didasarkan pada fakta-fakta yang menunjukkan tuntunan masyarakat dan perlunya hukum. Dengan kata lain, merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan regulasi. Landasan sosiologis mempertimbangkan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu aturan yang dibentuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis ini merupakan landasan yang harus mengikuti mungkin gaya kehidupan masyarakat. Jadi ketika melakukan perancangan perundang-undangan tersebut, kita harus mengetahui bahwa kebutuhan di masyarakat ini ternyata membutuhkan ini gitu kan. Jadi ketika melakukan suatu perancangan tidak merugikan atau mungkin membebankan atau mungkin nantinya akan memiliki berdampak pada masyarakat, sehingga mungkin nanti masyarakat tidak tidak berjalan semestinya dalam landasan sosiologis. Jadi landasan sosiologis itu mempertimbangkan atau melihat kebutuhan masyarakat di dalam negara ini membutuhkan seperti apa gitu. Jadi landasan sosiologis ini suatu yang sangat penting juga dalam perumusan dalam landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis, karena langsung melihat kebutuhan yang di masyarakat ini seperti apa gitu. Lanjutnya di sini adalah landasan yuridis, di mana landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk merupakan aturan untuk mengatasi suatu masalah hukum ataupun mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada atau yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum, dan juga rasa keadilan masyarakat. Dilandaskan landasan yuridis ini menyangkut masalah hukum yang berkaitan dengan substansi. Jadi maksud tadi sini tuh landasan yuridis ini kan landasan yang bersinggungan dan berbau hukum ya. Jadi landasan yuridis ini dia mempertimbangkan suatu peraturan, misalnya udah ada peraturan, misalnya sebelumnya udah ada peraturan terbentuk, peraturan si A. Jadi ketika ingin mengubah atau ingin memperbaikinya, itu melihat urgensi mungkin peraturan yang sudah ada gitu Kak, gitu. Misal ingin mengubah peraturan A gini. Nah, ketika ingin merubah peraturan A ini, dia melihat urgensinya seperti apa, atau mungkin peraturan sebelumnya itu seperti apa. Jadi ketika melakukan sebuah landasan yuridis ini, membentuk hukum ini, dia tidak akan melenceng dari manapun, karena juga landasan yuridis ini kan berkesinambungan langsung dengan Pancasila. Oke, lanjut. Landasan yuridis ini menyangkut masalah hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga dengan demikian perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa itu antara lain apakah sudah berjalan zaman atau sudah tidak harmonis, atau terbang tinggi, atau aturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga menjadi lemah, atau bisa saja peraturan yang sudah ada tapi tidak memadai, atau peraturan yang memang ada sama sekali belum ada. Nah, jadi di sini dikatakan sangat jelas bahwa ketika ada suatu mungkin peraturan undang-undang atau pasal yang sudah ada, itu bakal ditinjau lagi ketika dalam perancangan undang-undang tersebut, ketika ingin mengubahnya atau memunculkannya kembali, atau mungkin mesti mempertahankan
peraturan tersebut. Dilihat berdasarkan apakah peraturan tersebut yang sebelumnya sudah ada itu akan mengikuti zaman yang saat ini gitu kan. Ketika semisal kalau misalnya sudah ada peraturan lama, ketika kita ingin meneruskannya, kita melihat track recordnya mungkin dari zaman yang saat ini gitu kan. Apakah pasal yang peraturan yang sudah lama itu mempunyai pengaruh yang positif atau mungkin dampak yang positif untuk zaman sekarang, karena mungkin zaman yang dahulu sama zaman yang sekarang itu sangat berbeda. Jadi kita melihat apakah peraturan selama itu mempunyai peraturan yang yang lebih mengedepankan peraturan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, atau mungkin peraturan yang sudah lama mungkin menjadi lemah jadi sehingga tidak terlihat, atau mungkin peraturan itu sudah ada tapi mungkin bisa dipertahankan atau tidak. Jadi landasannya di sini mempertimbangkan juga dalam segi apapun, dalam segi peraturan. Cukup sekian dari saya. Next. Perkenalkan, nama saya Mami Delestari dengan NPM 2212011741. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 5, yaitu jadi yang pertama itu ada poin A, sasaran yang ingin dicapai, mewujudkan pelestarian bahasa dan sastra Lampung secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui peraturan daerah demi menjaga identitas budaya lokal, memperkuat peran keluarga dan lembaga, serta mendorong partisipasi generasi muda agar bahasa dan sastra Lampung tetap hidup, relevan, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional. Jadi sasaran utamanya adalah pelestarian yang terstruktur, partisipatif, dan adaptif terhadap zaman dengan tujuan agar membentuk masyarakat Lampung Utara yang berdaya secara budaya dan memiliki identitas lokal yang kuat. Selanjutnya itu ada poin B, yaitu jangkauan dan arah pengaturan. Rancangan peraturan daerah tentang pelestarian bahasa dan sastra Lampung diarahkan untuk menjadi regulasi yang sinkron dengan kebijakan nasional serta mencakup upaya pelestarian, pengembangan, dan penguatan bahasa dan sastra Lampung melalui pendidikan, peningkatan kesadaran generasi muda, pemberdaya guru, dan peran aktif pemerintah daerah. Jangkauan dan arah pengaturannya mencakup 1. Aspek hukum dan kebijakan, 2. Aspek pendidikan, 3. Aspek sosial dan budaya, dan yang keempat itu ada aspek kelembagaan. Selanjutnya itu ada poin ketiga, yaitu C, ruang lingkup dan materi muatan. Materi muatan mencakup berbagai aspek pelestarian bahasa, sastra, dan kebudayaan Lampung yang dilakukan melalui pendidikan, pengembangan kurikulum, kegiatan sosial budaya, komersialisasi budaya, serta regulasi khusus di tingkat kabupaten sebagai upaya menjaga identitas dan kearifan lokal di tengah arus globalisasi. Dengan kata lain, ruang lingkupnya bersifat multikontroral dan terpadu, melibatkan sekolah, masyarakat, pemerintah, dan kebijakan daerah dalam mendukung pelestarian budaya Lampung secara menyeluruh. Jadi kesimpulan dari penyusunan naskah akademik ini yaitu penyusunan peraturan daerah tentang pelestarian bahasa dan sastra Lampung merupakan bentuk implementasi dari amanat undang-undang nasional yang bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan bahasa serta sastra daerah melalui langkah-langkah konkret yang melibatkan pendidikan, penguatan lembaga adat, penyediaan sumber daya manusia, digitalisasi, kolaborasi lintas sektor, serta mendukung anggaran dan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir itu ada saran. Jadi disusunnya rancangan peraturan daerah tentang pelestarian bahasa dan sastra Lampung yang kemudian dilegalkan secara hukum agar dapat mengikat kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung, khususnya masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, agar dapat memastikan bahwa bahasa dan sastra Lampung tetap hidup di tengah masyarakat modern tanpa kehilangan nilai tradisionalnya. Sekian hasil penjelasan materi tentang naskah akademik dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.